warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Listi. Saya akan meneruskan tentang kelas sistem periodik kemarin dengan kodenya yaitu 29TNGC. Nah, cara untuk membuat jika menggunakan Edmodo itu terdapat, kita bisa membuat grup kecil atau semacam nanti ada kelompok-kelompok. Caranya yaitu dengan mengeklik bagian small group, diklik. Kita beri nama, misal kita beri kelompok A. Kemudian klik create. Tunggu hingga nanti tampilannya selesai dan grup atau kelompok pun selesai. Ini juga mungkin bisa dibuat dijadikan sebagai bentuk dari kelas paralel di bagian Edmodo atau di aplikasi Edmodo. Ini adalah grup A di grup atau kelompok A di sistem periodik di kelas sistem periodik unsur. Ini adalah foldernya, membernya. Dan ini jika ingin menambah tugas atau pemberitahuan atau kuis, waktu untuk pemberitahuan dan kuisnya. Misal kita buatnya buat create assignment. Itu dengan mengklik create assignment-nya. Ini adalah tampilan dari detail assignment yang sudah kita klik sebelumnya atau detail untuk tugas. Misal kita untuk tugasnya karena tadi kemudian kita klik kolom assignment title atau judul tugas kita. Misal tugasnya diberi judul dengan misal gambarkan struktur atom. Judulnya adalah tugas misal tugasnya adalah tugas menggambar. Tugasnya itu adalah tugas pertama. Misal instruksinya yaitu misal adalah gambarkan struktur atom dari golongan 1. Sudah selesai. Di bagian ini terdapat tiga untuk yang pertama yaitu untuk memasukkan tugas, yang kedua adalah link untuk memasukkan linknya, dan ini adalah library-nya. Ketika tugas sudah dibuat, kemudian kita bisa klik asik, dan ini kemudian kita tentukan terakhir pengumpulannya. Misal adalah kita karena ini tanggal ini kita buat misalnya tanggal 20. Ini yang salah satu jam 20 jam 11. Kita bikin jam 12.59, ini diganti malam.
name. Ini klik log after do that. Kemudian klik assignment. Oke, kita akan mencoba masuk sebagai student. Klik student di bagian studentnya. Tunggu loading hingga selesai. Coba dulu. Sinyalnya. Oke. Pertama kita masukkan kode kelasnya dulu. Dengan namanya, yaitu dengan masukkan nama lengkap. Kita masukkan username, misal username-nya adalah menggunakan NIM. Emailnya yaitu misalnya adalah Rifa Harti Astuti 31@gmail. Kemudian masukkan passwordnya. Kemudian klik sign up for free. Klik sign up for free. Atau kita juga bisa menggunakan sign up di Google. Oke, kita lanjutkan dengan masuk kelas. Misal kita mau masuk kelas ini sistem periodik unsur.
kita mau masuk sistem produk unsur. Kita klik pilih classes, cv class. Kita pilih klik kelas di bagian bawahnya. Kemudian kita sudah masuk ke dalam kelasnya. Pertama kita masuk ke dalam akun guru kita dulu dengan mengklik email yang sudah kita gunakan untuk masuk. Misal kita mau memberikan tugas pada kelas 10. Kita dengan mengklik kelas 10 yang sudah dibuat, kemudian jika sudah, kita klik menu plus ini, kemudian kita klik misal kita ingin membuat tugas yang akan datang, klik load exciting assignment. Misal kita pada tugas ini, kemudian copy assignment, tugas pertama gambarnya seperti ini. Ini untuk menambahkan file, yang ini untuk mengelingkan. Misal kita ingin menambah file, misal kita ingin membuat file materi yang sudah kita buat sebelumnya, klik tadi attach file, kemudian kita pilih file yang akan kita bagikan ke siswa kita. Misal ini kita asal pilih, misalnya adalah ini materi perkembangan, kemudian klik open. Dan ini tunggu hingga ini selesai. Jika ingin membuat link itu dengan menautkan link ini, tinggal kita punya YouTube atau apa, kita tekan di sini. Ini untuk penambah library-nya.
Ketika file yang sudah kita pilih selesai, kemudian kita pilih asik atau tambahkan. Kita pilih asik atau tambahkan. Misal ini tadi adalah kelas, tambahkan ke kelas 10. Oh, kelas 10. Tambahkan ke kelas kita ya. Misal adalah ketika kita sudah klik tambahkan atau asik, kita muncul seperti ini. Kemudian di kolom ini kita tambahkan pada kelas 10, klik kelas 10. Kemudian kita beri due date-nya. Karena biasanya tugas itu jaraknya 1 minggu, karena hari ini tanggal 17, kita buat pada tanggal 24. Kita jam, misal adalah jam 11.00 PM. Lalu terus kita option atau pengaturannya kita pilih tambahkan ke buku nilai agar kita bisa menilai tugas dari siswa kita nantinya. Kita pilih bagikan ke siswa-siswa kita. Ini kemudian klik tugaskan.
Inilah tampilan dari guru setelah dimasukkan tugasnya, yaitu ini tugas pertama dan ini modulnya. Nah, jika siswa sudah mengerjakan, biasanya akan ada pengumuman di sini tentang beberapa yang sudah mengumpulkan tentang siap, dan nanti ketika kita buka akan tahu siapa saja yang sudah mengumpulkan, sehingga untuk penilaiannya pun nanti bisa lebih mudah sesuai dengan list siswa yang telah kita buat sebelumnya. Untuk penyajian materi itu seperti ini. Jika jika inilah tampilan dari guru setelah diisi dengan tugas. Itu tadi kita sebelumnya sudah membuat itu tugas pertama, yaitu gambarkan struktur atom pada golongan 1 dengan modulnya adalah ini. Dan jika siswa ingin ada yang mengumpulkan, itu biasanya akan ada pengumuman di sini tentang jumlah siswa yang sudah mengumpulkan, dan ketika kita klik atau kita buka nanti akan tahu siapa saja yang sudah mengumpulkan, atau terdapat nama-nama siswa yang sudah mengumpulkan. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan pada pembuatan kuis, lalu saya akan lakukan pembuatan soal. Pertama kita klik library, lalu new, pilih kuis, kemudian klik create quiz. Oke, kemudian kita klik new untuk membuat kuis. Kita klik kuis, lalu klik create quiz. Kita klik quiz untuk masukkan ke judul kuisnya. Misal kita ingin membuat kuis ini bisa untuk ulangan harian 1 misalnya. Kemudian instruksinya yaitu kerjakan soal di bawah ini dengan waktu time limitnya. Misal kita buat 1 kali pertemuan yaitu 45 menit. Oh ya, ketika membuat kuis diharapkan tidak mengklik bagian show result student open found completion, karena ini akan membuat siswa mengetahui jawabannya. Jadi lebih baik ini kita uncheck list. Kita lebih memilih klik log after do that dan randomin quiz. Dan log after do that ini untuk mengunci soal ketika waktu sudah over limit, dan randomize question untuk mengacak soal-soal sehingga soal satu dengan siswa satu dengan siswa lainnya berbeda, sehingga akan mengurangi contek menyontek antar siswa. Kemudian kita bagian quiz question untuk membuat soal kuisnya.
Karena tadi saya sudah mempersiapkan soalnya berupa multiple choice, jadi kita akan pilih multiple choice yang masukkan pertanyaan dengan copy paste-nya. Copy paste, copy paste. Lalu jawabannya, tadi saya membuat jawaban adanya adalah 5. Kita tambahkan pilihan jawaban. Oke, sudah. Lalu kita copy paste lagi jawabannya. Lalu untuk menambah pertanyaan, kita bisa klik add new question. Jika misal pertanyaannya sudah selesai dibuat, kemudian kita klik asik atau tugaskan. Untuk dapat disampaikan ke siswa, sehingga siswa akan langsung mendapatkan pertanyaan-pertanyaan ini melalui Edmodo mereka. Saya akan lanjutkan. Ini adalah tampilan dari tugas pertama kita yang kita beri nama tugas di kelas A dengan akhirnya adalah ini. Kemudian kita akan coba membuat